Ya, terima kasih telah mengklik video saya. Kali ini kita akan belajar tentang cara digitasi menggunakan fitur template. Hey, balik lagi bersama saya di channel Ical Geo, channel edukasi pemetaan spasial. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih telah mengklik video saya. Kali ini kita akan belajar tentang cara digitasi menggunakan fitur template. Ya, langsung saja kita buka ArchMap-nya. Langkah yang pertama yang kita siapkan adalah data SHP. Di sini data SHP berupa polyline dan polygon. Contoh polyline di sini saya akan mengambil polyline sebuah jalan. Di sini saya sudah siapkan polyline jalannya. Polyline jalan di sini masih kosong, bisa kita cek dengan cara mengklik kanan. Kita melihat atribut tabelnya. Ya, di sini masih kosong. Kemudian kita akan membuat kelas jalan. Langkahnya dengan mengklik ini, kemudian kita pilih add field. Kita tulis di sini kelas. Baru kita pilih tipenya, tipe teks. Ya, di sini sudah muncul kelas jalan. Kemudian kita tutup ini. Sekarang kita lakukan start editing pada jalan ini. Klik kanan, kita pilih start editing. Kemudian kita continue. Berikutnya kita memastikan apakah jalan ini sudah benar-benar start editing. Kita bisa mengklik di create feature. Ya, jalannya sudah muncul. Kemudian kita lakukan proses template untuk membagi jalan ini menjadi beberapa kategori. Langsung saja kita klik di jalan ini, kemudian kita pilih organize template. Kita klik. Di sini tampilan organize feature template-nya terlihat bahwa sebelah kiri telah muncul SHP untuk jalan dengan penggunaan lahan. Itu mewakili panel dari table of contents. Kemudian yang sebelah kanan adalah jalan, mewakili dari create feature yang ada di sini. Langsung saja kita klik jalan, kemudian kita pilih properties. Di sini saya akan menuliskan name-nya, atau menuliskan kelas jalan berdasarkan rujukan dari peta rupa bumi Indonesia. Di sini saya tuliskan yang pertama adalah jalan arteri. Untuk description saya kosongkan, kemudian teksnya saya pilih line, dan default toolsnya line ini ya. Kemudian kita copy nama jalan ini dan kita paste karena di sini sudah muncul. Kita paste di sini untuk kelas jalan arteri. Kemudian kita apply dan kita oke. Untuk kategori jalan yang pertama sudah muncul. Kemudian karena kategori jalan ada beberapa, langkah berikutnya kita buat template yang baru dengan cara mengklik new template. Kita centang untuk jalannya, kemudian kita finish. Di sini akan muncul jalan yang baru.
Mengapa nama jalannya tidak berubah? Karena jalan yang pertama ini adalah jalan yang telah default. Ya, kita klik properties dan kita ganti jalan kolektor. Sama seperti yang tadi, deskripsinya kita kosongkan ini, kemudian nama jalannya kita copy dan paste di kelas jalan. Kemudian kita apply dan kita oke. Kita tambah lagi untuk kategori jalannya, pilih jalan, finish, kita pilih properties, jalannya kita rubah menjadi jalan lain. Copy dan kita paste ini, kita play dan kita oke. Kita tambah lagi karena ini merujuk pada kelas jalan yang digunakan oleh Peta Rupa Bumi Indonesia, jadi kita harus sesuaikan. Kita properties lagi, kemudian jalan. Tadi sudah ada jalan, kemudian kita ambil jalan lokal, kita copy dan kita paste, play. Oke, yang terakhir ada jalan setapak, nanti kita buat finish akhir. Kita copy lagi, oke. Ketika kelas jalan sudah selesai, langkah berikutnya kita tinggal close untuk feature organized feature template ini. Ya, kita langsung bisa melihat bahwa template untuk SAP jalan telah muncul di create feature ini. Ada 5 kelas jalan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan proses pendigitasian. Tapi sebelum ini saya telah menyediakan sebuah citra untuk memudahkan kita mendigitasi. Apabila kalian tidak memiliki citra, kalian bisa mencoba mendownload di Google Earth ya, sebagai contoh. Di sini telah muncul 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam mendigitasi, yaitu kita harus memperhatikan secara teliti untuk kelas jalan yang telah kita buat, karena ketelitian itu menentukan cara kita mendigitasi nanti, supaya kategori jalan tidak tertukar-tukar ya. Langsung saja, yang pertama kita mulai untuk jalan arteri. Di sini saya hanya membuatkan contoh ya. Apabila digitasi saya kurang rapi, kalian bisa sesuaikan nanti. Karena di sini hanya contoh, saya ambil ini jalan utama sebagai jalan arteri. Saya mulai klik sini, klik. Ya, saya double klik. Kemudian saya memilih jalan yang kedua, jalan kolektor.
Saya ambil contoh yang ini ya. Dan yang ini. Sebelum kita lanjut untuk mendigitasi jalan-jalan yang berikutnya, kita pastikan terlebih dahulu atribut jalannya apakah sudah terinput dengan otomatis atau belum. Dengan cara kita klik kanan di SAP jalan ini, kita pilih Open Attribute Table. Kita pas lihat di kelas, ya betul saja. Jalan yang telah kita digitasi sudah terinput dengan baik karena langsung terisi pada kelas jalan. Bisa terlihat di sini ketika kita mengklik jalan arteri akan terblok. Jalan kolektor, begitu juga dengan jalan kolektor. Sini akan terinput secara otomatis. Kemudian saya mencoba untuk mendigitasi jalan yang berikutnya, jalan lain. Saya ambil contoh yang ini. Ya, langsung saja di sini akan muncul jalan lain tanpa kita susah-susah untuk menginputnya secara manual. Kemudian saya pilih untuk jalan lokal. Saya ambil contoh ini. Saya ulang lagi, ini hanya contoh. Untuk ketelitian pendigitasian kalian bisa sesuaikan. Untuk menggerakkan, apabila terjadi seperti yang tadi, untuk menggerakkan citranya kita pilih hand tool. Kemudian kita lanjut mendigitasi. Atau bisa juga kita klik dan tahan mouse. Ya, jalan lokalnya langsung muncul. Kemudian saya mendigitasi yang untuk kategori jalan yang terakhir. Ini jalan setapak, saya ambil contoh ini. Ya, muncul jalan setapak. Saya simpan filenya dan saya stop editing. Untuk lebih jelas cara kita membedakan jalannya, saya akan rubah kategori jalannya. Saya lihat di simbologi kategori, saya pilih kelas. Kemudian saya add value. Saya mengganti jenis warnanya. Di sini sudah terlihat bahwa jenis-jenis jalannya sudah berbeda warna. Warnanya telah beda dan tiap warna memiliki nama masing-masing atau kelas jalan masing-masing. Kemudian penggunaan untuk fitur template ini kita juga bisa memberlakukannya untuk poligon. Poligon yang saya ambil contoh di sini adalah poligon untuk digitasi penggunaan lahan. Untuk SAP jalannya saya tutup di sini. Kemudian kita lanjut untuk membuat
membuat SHP penggunaan lahan dengan menggunakan template. Kita checklist dulu centang untuk SHP jalannya, kemudian kita buka penggunaan lahannya. Sama seperti yang tadi, penggunaan lahan untuk penggunaan SHP untuk kategori ini masih kosong. Kita akan melakukannya seperti halnya tadi, seperti jalan. Kita akan mengklik kanan, open atribut. Di sini belum ada kelas untuk klasifikasi untuk penggunaan lahannya. Kita bisa tambahkan dengan cara mengklik ini, kemudian add field. Tapi sebelum kita mengklik add field, pastikan terlebih dahulu untuk SHP penggunaan lahan ini tidak dalam kondisi start editing. Di sini saya akan tuliskan penggunaan. Ini kategori untuk penggunaan lahan, saya tulis saja penggunaan. Kemudian tipenya kita pilih teks, kemudian saya oke. Di sini sudah muncul. Langkah berikutnya kita tutup ini, kemudian kita start editing untuk penggunaan lahan. Kita continue. Kita pastikan di create feature-nya telah muncul. Ya. Di sini telah muncul penggunaan lahan. Mengapa SHP jalan tidak muncul? Karena kita tidak centang. Apabila saya centang, dia akan muncul seperti ini, ya. Tapi karena kita akan mendigitalisasi sebuah penggunaan lahan, jadi saya rasa penggunaan untuk kategori jalannya saya hilangkan dulu ya. Di sini masih muncul seperti halnya yang di sini. Di sini muncul SHP untuk penggunaan lahan. Mengapa demikian? Karena ini masih dalam sistem default. Dan langkahnya seperti tadi, kita tinggal klik organize template. Kemudian ya, di sini organize feature template-nya muncul seperti ini karena tadi kita telah membagi kategori jalannya menggunakan feature template. Tapi tidak ada masalah karena kita akan beranjak ke tahap berikutnya, yaitu penggunaan lahan. Klik penggunaan lahan, kemudian kita properties. Penggunaan lahan ini atau jenis penggunaan lahan ini saya tetap merujuk kepada penggunaan lahan untuk peta rupa bumi Indonesia. Saya ambil contoh hutan, kemudian saya copy. Untuk description-nya saya kosongkan. Untuk teksnya berbeda dengan tadi. Untuk jalan di sini dia line, tapi kita akan menggunakan polygon. Sama di sini default tools-nya secara otomatis dia langsung polygon. Kemudian kita paste di sini untuk hutan. Di sini untuk name hutan di sini tidak mempengaruhi, dia tidak mempengaruhi untuk jenis penggunaannya. Di sini hutan juga. Di sini hanya memudahkan kita untuk memisahkan jenis-jenis penggunaan lahan yang kita gunakan untuk mendigitasi. Sementara di sini adalah jenis penggunaan lahan yang akan terinput dalam atribut table untuk penggunaan lahan ini. Tapi untuk lebih efisiennya dan memudahkan kita, alangkah bagusnya kalau untuk name dengan penggunaan lahan ini kita sesuaikan atau kita samakan. Kita tinggal apply, kemudian oke. Ini sudah muncul hutan. Kemudian kita tambahkan template yang lain. Finish. Dan ini kita klik, kita properties. Di sini karena penggunaan lahan untuk peta rupa bumi Indonesia cukup banyak, saya mengambil contoh untuk penggunaan lahan yang apa ya,
yang luas untuk wilayah citra yang akan kita digitasi. Jadi saya mengambil yang luas saja. Saya tidak mengambil secara detail. Saya mengambil sampel yang luasnya saja. Kemudian kita pilih semak belukar. Untuk deskripsinya kita kosongkan, sama seperti tadi, kita copy. Teksnya otomatis polygon, default toolsnya polygon. Ini saya paste, kemudian saya play, dan saya oke. Kemudian berikutnya saya pilih pemukiman. Saya copy lagi di sini, play. Oke. Yang terakhir saya akan ambil apa ya? Oh, saya akan ambil penggunaan lahan untuk tubuh air saja. Tubuh air. Kita copy. Ya, ini penggunaan lahannya telah muncul. Saya rasa 4 jenis penggunaan lahan ini telah mewakili contoh kita untuk membuat template. Saya tidak perlu lebih detailnya. Kalau kalian ingin lebih detail, kalian bisa membuatnya sendiri. Ini hanya contoh. Saya langsung close. Ini kita pastikan tadi dalam kondisi start editing ya. Ini start editing karena di sini tulisannya stop. Kemudian kita mencoba mendigitasi. Sama seperti tadi, kita harus memperhatikan fitur template ini dengan baik sehingga tidak tertukar antara jenis penggunaan lahan lain dengan ya, jenis penggunaan lahan dengan penggunaan lahan yang lainnya. Saya geser dulu putranya karena saya akan mengambil contoh hutan ya. Dan sini saya lihat tutupan vegetasinya sangat padat, jadi saya asumsikan ini sebagai hutan. Tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat sendiri ya, karena ini hanya contoh. Saya digitasi. Di sini saya mendigitasi, tidak terlalu detail. Untuk mengakhiri kita double klik. Ya, untuk SHP hutannya telah terdigitasi. Untuk memastikannya sama seperti tadi, kita klik kanan di penggunaan SHP untuk penggunaan lahan, kita open attribute table. Kita lihat di jenis penggunaannya, ya telah muncul. Di sini sudah muncul hutan. Karena kita baru mendigitasi satu, jadi hutannya baru muncul satu. Kemudian saya contoh untuk semak belukar. Geser citranya, saya mencari contoh semak belukar. Wah, saya ambil saja yang ini karena
penampakan vegetasinya agak sedikit kurang daripada yang hutan tadi, jadi saya asumsikan ini aja untuk penggunaan lahan kategori small plucker. Ya, sudah. Ini sudah muncul semak belukar. Karena ini hanya contoh, jadi saya hanya memilih-milih citra yang posisinya bagus untuk didigitasi. Kemudian saya akan mendigitasi sebuah pemukiman. Sekali lagi, untuk tingkat ketelitian Anda bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, ini hanya bukan untuk pembelajaran, jadi buat seperti ini saja dulu. Nah, ini untuk memudahkan kalian bisa mengerti. Di sini jalan juga sudah muncul. Kita hanya mencoba semua fitur template-nya untuk memastikan apakah fitur template untuk penggunaan lahan ini berfungsi. Sini kita lihat muara. Ya, muara ya. Kalau kalian punya pandangan berbeda dengan saya, bisa tulis di kolom komentar tentang ini, apakah ini muara atau bukan. Sebagai tubuh air, kemudian saya klik ke sini. Saya hanya mendigitasi tubuh air yang sekiranya cukup luas. Di sini untuk jenis penggunaan lahan telah diwakili semua. Sudah terlihat di sini. Untuk itu saya akan stop terlebih dahulu. Sebelum stop saya akan save. Kemudian saya stop editing. Proses untuk template-nya telah selesai. Karena kita tadi sudah mendigitasi jalan dan digitasi sebuah poligon. Kita akan pastikan jenis penggunaan lahannya berbeda warna. Ya. Jenis penggunaan lahannya telah beda. Untuk proses template-nya saya cukupkan di sini. Kira-kira nih, kalau saya tanya, kalian lebih suka mendigitasi untuk polyline jalan atau mendigitasi penggunaan lahan? Saya tunggu ya jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video-video kami sampai akhir. Dan tunggu video-video kami berikutnya.